sebenarnya orang hidup itu yang dicari itu alasan. Untuk makan alasannya lapar, ya kan? Untuk beribadah alasannya untuk mengabdi kepada Tuhan. Semua itu orang hidup itu ternyata butuh alasan. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Kang Tro. Rahayu rahayu Mas. Saya dari Brebes, Jawa Tengah. Ini saya mau bertanya karena saya merasa orang Jawa ya, terpanggil untuk kejawaannya. Ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Sebetulnya orang hidup itu yang dicari itu apa? Sebetulnya itu satu. Dan untuk terhindar dari sesuatu marabahaya seperti kena santet, kena hal semacam gaib, monggo. Ya sadare matur sembah nuwun. Ini Mas dari Brebes. Ya. Mas sinten Mas? Sutawijaya. Oh Mas Sutawijaya gitu. Sebenarnya orang hidup itu yang dicari apa kan? Kalau jawaban simpelnya Mas, orang hidup itu sebenarnya cuma cari alasan. Iya kan? Alasan untuk hidup. Iya, alasan untuk hidup. Karena kita itu penciptaan kita itu karena suatu alasan. Kalau tidak ada alasan, kita tidak mungkin diciptakan kan. Orang tua kita itu sebelum membuat raga kita kan dia punya alasan. Saya pengen punya anak, alasannya kan itu. Biar besok bisa merawat saya kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu sebenarnya orang hidup itu yang dicari itu alasan. Untuk makan alasannya lapar. Ya kan? Untuk beribadah alasannya untuk mengabdi kepada Tuhan. Semua itu orang hidup itu ternyata butuh alasan. Itu sebenarnya yang dicari. Kalau sampean pengen tahu tujuan hidup, itu beda. Kalau tujuan hidup itu kita tanyanya kepada orang tua kita. Karena yang mencipta raga kita itu adalah orang tua. Dia pasti punya tujuan. Makanya kalau dalam ajaran Jawa enek toh Mas piton-piton. Ya. Iya kan? Piton-piton itu sebenarnya kan menentukan cita-cita anaknya ataupun tujuan dia punya anak. Makanya dinamakan piton-piton, terus ada kayak tangganya kan. Ya. Tangganya pasti dari tebu kan itu. Kenapa enggak dari bambu atau apa? Kenapa dari tebu? Karena apa? Orang Jawa itu mempunyai filosofi Mas. Dibuat dari tebu berarti seseorang itu bisa menggapai cita-citanya, bisa menggapai apa yang diinginkan dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu, tebu itu mantepe kalbu. Berarti iman toh. Iya, iya. Keyakinan, keimanan dalam diri kita. Ya itu menyimpulkan bahwa ternyata leluhur kita terdahulu itu ilmu pemahamannya tentang kehidupan itu luar biasa. Dia sudah menemukan kunci-kunci tersendiri sehingga dijadikan sebuah tradisi. Apabila anak cucu mereka nanti bisa membongkar misteri di balik tradisi ini, itu akan menemukan pelajaran hidup yang luar biasa. Makanya enaknya piton-piton. Kenapa ora 6-6 apa 5-5 kan? Pitu-pitu itu berarti tujuan. Tujuan dari si bayi ini yang dipitoni ini. Dan dia harus naik tangga, harus
bisa merubah hidupnya yang lebih baik daripada orang tuanya. Makanya diberi tangga, terus suruh milih ya kan, di dalam kurung. Nah itu sebenarnya filosofi orang itu untuk mencapai apapun tujuan dalam hidupnya, kunci utamanya hanya sebatang tebu, manteping kalbu. Jadi keimanan. Dan kalau dalam keilmuan modern sekarang, sebenarnya itu adalah keyakinan diri atau program dalam diri. Karena di saat orang bisa yakin, bisa memiliki niat, tekad yang kuat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Itu kalau dalam agamanya kun fayakun. Karena Tuhan selalu mengikuti apa yang kita pikirkan atau apa yang kita angan-angankan. Apapun itu, jelek, baik, celaka, bahagia, semua akan dikabulkan. Karena apa ya, Tuhan tuh maha welas asih. Padahal kan kalau kita telaah ya, ajaran Jawa itu filosofinya sangat luar biasa. Tapi kan kenyataan kadang untuk saat sekarang ini ya, zaman-zaman ini kan banyak yang meninggalkan itu. Ya gimana kiat-kiat caranya supaya ini kita, para saudara-saudara kita, dulu kita yang mungkin sudah lupa ya dengan ajaran para leluhur, kita bangkitkan kembali gitu. Nah, sebenarnya kalau dulur-dulur itu tidak melupakan sih Mas. Cuma gengsi. Gengsinya itu gini, kayak kok kuno katanya kan gitu toh. Kuno kan. Padahal itu lebih modern kalau saya pikirkan. Siapa bisa menemukan filosofi yang seperti itu kan? Orang sekarang itu loh ninggalin apa? Kata-kata mutiara aja niru orang dulu kan. Sebenarnya dia itu tidak meninggalkan itu loh, rasa gengsinya itu karena merasa modern. Padahal kita ini bukan semakin modern, enggak. Kita itu kenyataannya semakin terpuruk kalau saya pikir-pikir. Orang dulu makmur, ya kan, bisa dengan tetangga, dengan saudaranya itu saling berbagi. Bahkan dulu enggak ada uang, uangnya dari emas. Dan konsep perdagangannya barter kan. Sekarang semakin ada uang, orang kan semakin ribet. Kalau dulu enggak, harus senilai. Sampean punya beras, saya punya jagung, ditukar senilai. Kalau sekarang kan enggak, tanah ditukar dengan kertas. Ya kan? Loh, ya kan? Tanahnya kalau kena air makin subur, lah kertasnya kena air. Nah, itu. Makanya pola pikir orang sekarang ini itu kenapa saya bilang lebih merosot daripada orang dulu. Terlalu gampang, menggampangkan sesuatu sehingga apa? Dia itu sebenarnya lupa dengan pedoman yang sebenarnya dalam hidupnya. Makanya kalau kita mau menelaah ataupun mencermati setiap tradisi dari leluhur kita, di situ ada sebuah keilmuan yang luar biasa. Nah, untuk menanggapi pertanyaan sampean yang kedua,